Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Raya Maulidina dengan NPM 254120002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyebaran data dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu penyebaran data dalam statistika ekonomi? Masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu. Penyebaran data merupakan konsep yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu kumpulan data tersebar dari nilai pusatnya seperti rata-rata, median, ataupun modus. Dalam analisis ekonomi, kita tidak cukup hanya mengetahui nilai rata-rata karena angka tersebut belum mampu menggambarkan kondisi sebenarnya secara menyeluruh. Dua kelompok data bisa memiliki rata-rata yang sama, tetapi kondisi ekonominya sangat berbeda jika tingkat penyebarannya tidak sama. Sebagai ilustrasi, bayangkan dua daerah memiliki rata-rata pendapatan 6 juta rupiah per bulannya. Daerah pertama memiliki pendapatan masyarakat yang hampir sama satu sama lain, sedangkan daerah kedua memiliki perbedaan yang sangat jauh antara kelompok kaya dan miskin. Jika hanya melihat rata-rata, kedua daerah terlihat setara. Padahal tingkat kesejahteraannya berbeda. Disinilah pentingnya penyebaran data untuk memberikan gambaran yang lebih realistis. Secara umum, penyebaran data menunjukkan tingkat variasi atau keragaman nilai dalam suatu data. Jika nilai penyebaran kecil, maka data cenderung terkonsentrasi di sekitar rata-rata dan kondisi tersebut biasanya dianggap stabil. Sebaliknya, jika penyebarannya besar, maka perbedaan antara data tinggi yang dalam konteks ekonomi bisa mengindikasikan ketimpangan, fluktuasi harga, atau ketidakpastian pasar. Nah, untuk mengukur penyebaran data, terdapat beberapa ukuran yang digunakan. Yang pertama adalah ukuran yang paling sederhana atau yang disebut sebagai range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai maksimum dan juga minimum. Jangkauan ini memberikan gambaran cepat tentang seberapa lebar perbedaan data, tetapi memiliki kelemahan karena hanya memperhatikan dua nilai ekstrim dan mengabaikan data nilai lainnya. Yang selanjutnya adalah simpangan rata-rata, yaitu rata-rata dari selisih absolut setiap data terhadap nilai pusatnya. Ukuran ini lebih representatif dibandingkan jangkauan karena melibatkan seluruh data dalam perhitungannya. Simpangan rata-rata membantu kita memahami seberapa jauh data secara umum menyimpang dari rata-rata. Adapun ukuran yang lebih sering digunakan dalam analisis ekonomi adalah variance, yang menghitung rata-rata kuadrat dari selisih setiap data terhadap mean. Variance ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang variasi data. Namun karena hasilnya berbentuk kuadrat, interpretasinya juga menjadi kurang intuitif. Oleh karena itu, digunakan simpangan baku atau standar deviasi sebagai akar dari varians agar satuannya kembali seperti data awal. Simpangan baku ini sangat penting dalam ekonomi dan keuangan karena sering digunakan untuk mengukur tingkat risiko dan ketidakpastian. Lalu kita masuk ke dalam contoh sederhananya. Misalnya, terdapat data pendapatan masyarakat dalam juta rupiah. Di situ ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Rata-rata pendapatan itu 6 karena jangkauannya nilai maksimum adalah 8, nilai minimum adalah 4. Lalu 8 dikurang 4 jadi 4. Lalu masuk ke dalam simpangan rata-rata, dihitung dari rata-rata jarak tiap data ke mean. Hasilnya sekitar 1,2. Variansnya 2, simpangan bakunya 1,41. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa data tidak terlalu menyebar jauh dari rata-rata, sehingga kondisi pendapatan masyarakat relatif merata. Lalu kita bandingkan dengan data lain. 2, 3, 6, 9, dan 10, rata-ratanya tetap 6, tetapi jarak antar data jauh lebih besar. Ini menunjukkan penyebaran yang lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang lebih besar dari kelompok tersebut. Melalui contoh ini, dapat dipahami bahwa rata-rata saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi.
sehingga perlu dilengkapi dengan ukuran penyebaran. Melalui contoh ini, dapat dipahami bahwa rata-rata saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi, sehingga perlu dilengkapi dengan ukuran penyebaran. Selain ukuran tersebut, terdapat juga kuartil dan rentang interkuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar, sedangkan EQR adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ukuran ini fokus pada bagian tengah data dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Dalam analisis ekonomi, EQR sering digunakan ketika data memiliki outlier seperti pendapatan yang sangat tinggi pada sebagian kecil individu. Dalam penerapannya, penyebaran data memiliki peran yang sangat luas. Dalam analisis pendapatan, ukuran ini digunakan untuk melihat tingkatan ketimpangan masyarakat. Dalam inflasi, penyebaran harga menunjukkan apakah kenaikan harga terjadi secara merata atau hanya pada sektor tertentu. Dalam dunia investasi, simpangan baku digunakan untuk mengukur volatilitas atau tingkat risiko suatu aset. Lebih jauh lagi, penyebaran data juga digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Pemerintah tidak hanya melihat pertumbuhan rata-rata, tetapi juga memperhatikan distribusinya. Jika penyebaran menunjukkan ketimpangan yang tinggi, maka diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada pemerataan, seperti subsidi ataupun bantuan sosial. Selain itu, penyebaran data juga berperan dalam peramalan ekonomi. Data yang memiliki variasi tinggi biasanya lebih sulit diprediksi dibandingkan data yang stabil. Oleh karena itu, memahami tingkat penyebaran dapat membantu meningkatkan akurasi dalam membuat proyeksi ekonomi. Masuk ke dalam kesimpulannya, penyebaran data merupakan bagian penting dalam statistika ekonomi karena memberikan informasi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan nilai rata-rata. Dengan menggunakan berbagai ukuran seperti jangkauan, simpangan rata-rata, varians, simpangan baku, serta rentang interkuartil, kita dapat memahami kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh, baik dari sisi stabilitas, ketimpangan, maupun risiko. Hal ini sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi penyebaran data ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf bila ada kata yang sulit dimengerti. Selebihnya saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, daon nih.